Pulau Pandan jauh di tengah, Gunung Daik bercabang 3, hancur badan dikandung tanah, budi yang baik dikenang juga. Lingga, salah satu pulau terdepan Indonesia yang berada di sebelah selatan Singapura. Pulau yang dilalui garis khatulistiwa ini terletak di pantai timur Provinsi Kepulauan Riau. Berada di jalur perdagangan maritim yang menghubungkan Indonesia dengan negara-negara tetangga, Lingga juga menawarkan pesona alam yang memukau, serta kekayaan sejarah yang mengakar kuat dalam budaya Melayu. Ini menjadikan Lingga salah satu pulau yang sangat tersohor oleh wilayah serumpun dan dikenal dengan Bunda Tanah Melayu. Lingga adalah kata yang disampaikan oleh para pelaut Cina, yaitu dengan kata lengge. Leng itu adalah naga, ge itu adalah gigi, gigi naga, karena Gunung Daik itu berpuncak seperti seekor naga yang mengeluarkan gigi. Kesultanan Riau Lingga yang berpusat di Daik Lingga ini, di Pulau Lingga, bermula pada 24 Juli tahun 1787 setelah terjadi Perang Riau tahun 1784 sampai 1787, di mana Sultan Mahmud Riayat Shah yang memerintah tahun 1761 sampai 1812 memindahkan pusat pemerintahan dari Hulu Riau, Pulau Bintan, ke Daik Lingga. Dan disinilah beliau tadi menampakkan pusat pemerintahan, membangun kota parit, membangun masjid, membangun pasar, membangun benteng-benteng, sehingga diteruskanlah oleh anak daripada beliau, sehingga berakhirlah sampai ke Sultan terakhir, yaitu Sultan Abdurrahman Muazzam Shah, di mana ada beberapa sultan, di antaranya Sultan Mahmud, Sultan Abdurrahman Shah yang memerintah tahun 1832, 1832 diganti lagi anaknya Sultan Muhammad Shah yang memerintah tahun 3241, diganti lagi oleh anak beliau Sultan Mahmud Muzaffar Shah dari tahun 41 sampai 57. Beliau dimakzulkan, diganti oleh pamannya Sultan Sulaiman Badur Alam Shah II dari tahun 1857 sampai 1883, diganti sementara oleh Tengku Mung Pantipah dari tahun 1883-85, dan terakhir dilantiklah ananda beliau yang bergelar Sultan Abdurrahman Muazzam Shah yang memerintah dari tahun 1885 hingga 1911. Ada yang menarik menjadi perhatian kami. Terdapat sisa-sisa reruntuhan bangunan istana Damnah yang tertinggal. Dibangun pada masa pemerintahan Sultan Sulaiman Badrul Alam Syah pertama. Lingkungan situs bekas istana Damnah sekarang ini berupa tanah perladangan dan dikelilingi hutan sekunder. Dari sisa-sisa bekas istana Damnah, masih dapat digambarkan bahwa komplek istana Damnah dahulu terdiri dari dua bangunan, yaitu bangunan istana dan balai irung. Berdasarkan sisa-sisa pintunya, bangunan istana menghadap ke arah timur. Di sebelah timur bekas bangunan istana terletak bangunan balai irung. Yang tertinggal berupa bagian tangga, fondasi, tiang, tungku, dapur, dan permandian. Tangga di bagian muka sebanyak 2 buah, di sisi utara dan selatan berbentuk sama. Meski istana Damnah telah runtuh, tidak jauh dari situs ini berdiri kokoh replika istana Damnah yang dibangun pada tahun 1993.
Dan tidak jauh dari Istana Damna, terdapat Museum Lingga Cahaya yang menyimpan benda-benda bersejarah. Kurang dari 4.960 koleksi yang tersimpan di museum ini. Sebagian besar koleksi museum merupakan barang-barang pemberian atau hibah dari masyarakat Lingga. Kesadaran masyarakat Lingga untuk menyerahkan benda-benda bersejarah patut diapresiasi. Benda-benda yang tersimpan di museum 2 lantai tersebut bervariasi, mulai dari barang berbahan keramik, mata uang, senjata, naskah kuno, alat musik, alat pengolahan sagu, dan peninggalan sejarah kerajaan berbahan kuningan. Salah satu yang tertua adalah barang yang terbuat dari keramik. Barang ini diketahui sudah ada sejak abad ke-14 Masehi dan merupakan peninggalan dari dinasti Yuan. Bahwa Lingga ini pernah jaya di masa lalu. Lingga ini dijuluk dengan Bunda Tanah Melayu, ibunya Melayu. Dan Lingga ini juga di dalam catatan lama dikenal dengan Darubiri wa Darussalam, negeri yang penuh kebaikan dan keselamatan. Di dalam syair Sultan Mahmud Muzabarsah, Lingga juga dikenal dengan Darussalam, yaitu negeri yang penuh keselamatan. Karena di sini berkembang bidal kias pantun, berbahasa, berbudi pekerti, tunjuk ajar dan sebagainya, sehingga ditasbihlah sebagai Bunda Tanah Melayu. Dan banyak lagi istilah-istilah yang dikaitkan dengan Bunda Tanah Melayu. Sebenarnya kita tidak khususnya Kabupaten Lingga ini tidak terlalu dekatlah dengan letaknya dengan Malaysia dan Singapura, tidak seperti Batam, Karimun. Namun karena kita mempunyai akar sejarah yang sama, budaya yang sama, bahasa yang boleh dikatakan sama, cuma dialek aja nanti yang berbeda, kita selalu mempereratkan tadi silaturahim, persaudaraan, kebersamaan. Untuk menuju Pulau Lingga, hanya bisa dijangkau dengan moda transportasi laut. Kami pun memulai perjalanan menuju Pulau Lingga dari Pelabuhan Sri Bintan Pura, Tanjung Pinang. Pelabuhan ini menawarkan penyeberangan antar pulau. Suasana di pelabuhan kali ini nampak ramai. Menuju Pulau Lingga dari Pelabuhan Tanjung Pinang hanya sekali dalam sehari, begitupun sebaliknya. Kapal cepat yang kami tumpangi membutuhkan waktu 3 jam untuk sampai di Pulau Lingga. Selama perjalanan ke Lingga, kita akan berhenti di beberapa pulau tetangga Lingga yang masih bagian dari Kepulauan Riau untuk menurunkan penumpang lain. Sesampainya di Pelabuhan Setenam, perjalanan kami lanjutkan dengan kendaraan roda 4. Lingga menawarkan begitu banyak potensi pariwisata, baik itu alam, kemudian bahari, sejarah, dan budaya. Jadi Lingga sangat kompleks
dibandingkan beberapa daerah tujuan wisata yang ada di Provinsi Kepri. Untuk wisata sejarah budaya atau religi, memang ini lebih didominasi dari wisatawan dari Malaysia karena ini terkait dengan hubungan sejarah. Jadi tak lepas dari itu. Ketika mereka datang sini, mereka lebih cenderung untuk melakukan ziarah, kemudian melakukan kunjungan ke beberapa peninggalan-peninggalan sejarah pada masa Kesultanan Lingga Riau. Kemudian mereka juga berkunjung ke museum untuk melihat peninggalan-peninggalan sejarah juga yang ada di sana. Kemudian warisan-warisan budaya yang ada di Kabupaten Lingga. Memang dari geografis ini memang sangat dekat antara Malaysia, khususnya di Johor Bahru, yang aksesnya memang sangat dekat sekali ke Kabupaten Lingga, khususnya adalah pulau-pulau terdepan seperti Pulau Benan. Ya memang kalau untuk kunjungan wisatawan ini memang sangat dari tahun ke tahun ini peningkatannya sangat drastis. Contoh di kunjungan menuju ke Pulau Benan yang memang dari Malaysia, kemudian Singapura, mereka yang ingin mencari wisata bahari itu di Pulau Benan. Kemudian dari Malaysia juga karena memang geografisnya sangat dekat ke ibu kota Lingga yang melakukan kunjungan sejarah, ini memang terus naik drastis dari tingkat kunjungan. Artinya keinginan mereka sangat tinggi untuk menuju ke Kabupaten Lingga. Ya memang pariwisata adalah kunci pertama adalah bagaimana meningkatkan akses konektivitas antar wilayah, khususnya kalau keinginan kita memang bagaimana menarik kunjungan wisatawan dari Malaysia, memang upaya adalah membuka akses langsung dari Malaysia, khususnya dari Johor Bahru yang merupakan daerah yang terdepan dari Kepri. Ini kita upayakan, insya Allah ini terus kita berupaya. Kemarin kita juga udah melakukan kunjungan ke Johor Bahru, kemudian bertemu langsung dengan konsulat RI di Johor Bahru. Bagaimana untuk membuka konektivitas wilayah, konektivitas transportasi dari Pelabuhan Pengelih Johor menuju langsung ke Kabupaten Lingga, dan mudah-mudahan ini akan tercapai. Kemudian ada wilayah lain juga yang memang upaya kita bagaimana peningkatan wisatawan domestik, khususnya dari Jambi. Kita berupaya mudah-mudahan dari waktu dekat ini sudah terrealisasi dari Jambi, kemudian dari Kabupaten Tanjung Jabung Timur menuju Pulau Berhala, kemudian Dabu Singkep, kemudian terakhir di Dai Lingga. Nah ini untuk kelancaran kunjungan wisatawan. Tak banyak orang yang tahu bahwa Lingga juga memiliki monumen Tugu Khatulistiwa yang melambangkan titik nol derajat seperti yang ada di Pontianak, Kalimantan Barat. Posisinya tak jauh dari Pelabuhan Sitenang. Namun uniknya, titik nol derajat yang sebenarnya berada di tengah laut menjadikan titik tersebut satu-satunya yang berada di laut lepas. Selain Tugu Khatulistiwa, ada juga air terjun Resun yang berada di tengah hutan lindung. Air yang jernih yang berasal dari Bukit Batu Gajah menjadikan Lingga kaya akan pesona alamnya. Masih bagian dari Kabupaten Lingga, terdapat satu pulau yang dulunya adalah tempat pertahanan di zaman Kesultanan Riau Lingga. Pulau itu adalah Pulau Mepar. Sebenarnya kita banyak sekali beraneka ragam, baik itu dugaan cagar budaya maupun cagar budaya yang ada terutama di Kabupaten Lingga ini. Khususnya di Daik Lingga, kita ada benteng seperti benteng pemantau atau benteng pengintai yang berada di Tanjung Cengkeh. Yang kedua, kita ada benteng Pulau Mepar. Di sana ada 4 benteng dengan 8 buah meriam. Di antara meriam yang terkenal adalah meriam Sumbing. Kita ada benteng Bukit Cening dengan menyisakan 9 buah meriam. Di antaranya meriam yang sangat terkenal adalah Tupai Beradu, Puyuh Putih, dan banyak lagi. Dan kita ada benteng Kuladai. Kita ada peninggalan tapak masjid Sultan Abdul Rahman Muazzam Shah. Kita ada masjid Jami Sultan Lingga Riau.
kita ada rumah jail Belanda tahun 1939. Kita ada tadi meriam-meriam, baik itu meriam temaga maupun meriam besi. Dan yang terpenting adalah museum ini sendiri tempat kita berada. Dan di sini adalah sebagai bukti khazanah kejayaan masa lalu sebagai tamadun Melayu yang punya kecemerlangan. Seperti nama museum adalah Linggam Cahaya. Linggam adalah tanah merah, cahaya adalah cahaya. Maksudnya adalah kegemilangan masa lalu yang tersimpan di museum ini koleksinya. Muhammad Arif adalah lelaki sepuh Pulau Mepar yang menjadi saksi turun-temurun dari perjalanan Pulau Mepar. Pak, ini kawasan apa di Pulau Mepar? Ini kawasan Datuk Temenggung dulu, kawasan penjaga menjagakan Sultan Lingga ini karena dia diperintahkan, ditugaskan untuk menjaga lingkungan Sultan. Jadi sekitar menengok penyusup atau penyuluh yang masuk ke kiri atau ke kanan. Di atas benteng ini ada meriam dulu. Posisi bentengnya tuh ada di sebelah mana? Di sebelah sini? Ini bentengnya segi ini. Oh, bentengnya segini? Iya, Biasanya Pak. dijaga sama berapa orang satu benteng ini? Kalau satu benteng ini, kalau meriamnya ada dua biji satu benteng. Di sini ada 4 benteng, 8 biji meriamnya, meriam itu kemarin. Berarti ada tambahan meriam saat ini? Iya. Oh, dibunyikannya itu saat apa? Apakah saat Belanda datang untuk menyerang atau hanya pertanda bahwa Belanda sudah mulai memasuki kawasan Delingga? Iya, baru dia masuk kawasan baru dibunyikan. Oh, berarti bukan untuk peperangan sebenarnya, hanya untuk pertanda. Buat pertahanan. Kebanyakan masyarakat dari Pulau Mepar berprofesi sebagai nelayan. Biasanya hasil tangkapan mereka dijual ke Lingga atau diolah menjadi tamban salai, hidangan ikan asap khas Pulau Mepar. Pulau Mepar ini perlu diketahui adalah pulau yang gerbang pertama untuk masuk ke Kabupaten Lingga. Masyarakat sini sehari-hari kebanyakan adalah nelayan, ya, nelayan tangkap, ya. Ada juga sebagian lagi yang berprofesi sebagai pegawai honorer di Pemkab Lingga. Jadi di sini terkenal dengan tamban saleh kalau pas musim tamban itu. Nah, sebagai ikonik yang ditunggu-tunggu kalau orang nak beli tamban, biasanya mana tamban saleh Mepar seperti itu. Untuk pendidikan, untuk tingkat anak usia dini dan SD di pulau ini. Terus kalau SMP ke SMA kita harus nyebrang ke Daik. Untuk kesehatan alhamdulillah untuk Polindes dan yang berobat-obat ringan atau melahirkan udah bisa di pulau ini, tapi untuk yang kasus-kasus besar kita harus bawa rujuk ke Daik. Harapan kami ya, karena di sini ada peninggalan sejarah dan itu ya kaitannya kelestarian pemeliharaan ke depan perlu dukungan, sokongan dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, karena terus terang untuk menjaga itu diperlukan biaya yang tidak sedikit. Maka kami dari pemerintah desa khususnya sangat berharap perhatian khusus terhadap pulau ini. Kalau tingkat kesulitan sebenarnya kalau dari wisatawan yang ke sini, jarak tempuh itu terlalu jauh dari Tanjung Pinang ke sini. Itu kan artinya mereka untuk datang ke sini aja memerlukan paling tidak 6 jam di perjalanan. Nah, jadi ketika mereka berangkat siang dari Tanjung Pinang kan sore sampai sini harus nginap dulu baru bisa berjalan, dan itu salah satu kendala bagi mereka. Maunya kan ada transportasi yang lebih cepat seperti itu, 1 hari sampai langsung bisa turun ke lapangan seperti itu. Kami sangat berharap adanya penyambungan dari Tanjung Buton ke Mepar ya, karena hari ini kalau musim selatan kita sangat sedih, anak-anak naik turun itu kita berjuang dengan gelombang yang kalau musim selatan sangat-sangat memprihatinkan, dan dengan jarak yang tinggal
sekitar 200 meter itu sangat memungkinkan untuk disambung jembatan. Artinya ketika jembatan sudah tersambung secara otomatis akses orang datang ke sini lebih ramai lagi, seperti itu. Di balik pesona sejarah dan budaya yang dimilikinya, kabupaten ini masih menghadapi berbagai tantangan besar, seperti akses yang terbatas, baik itu menuju Lingga maupun antar pulau, seringkali mempersulit mobilitas warga. Anak-anak Lingga bahkan harus menempuh perjalanan jauh dengan kapalnya hanya untuk dapat mengenyam pendidikan yang layak. Bunda Tanah Melayu bukan hanya sekedar tempat, melainkan sebuah perjalanan panjang sejarah Melayu yang harus terus dikenang dan dilestarikan. Namun di balik keindahan alam dan warisan yang dimiliki salah satu pulau terdepan Indonesia ini, ada tantangan besar yang masih menghalangi masyarakat menuju kemajuan. Lingga membutuhkan perhatian lebih, bukan hanya untuk mengatasi kekurangan infrastruktur, tetapi juga untuk memastikan anak-anaknya dapat belajar dengan akses yang lebih baik, agar Bunda Tanah Melayu bisa meraih potensi terbaiknya.